teman dari API juga ada di Balikpapan kota saya. Masya Allah. Kemarin ada yang mau saya bahas sama Darian, cuma beliau belum berkunjung ke rumah saya. Izin nanti mungkin dari teman-teman API digaskan Darian untuk bisa bertemu saya, karena ada yang mau saya sampaikan hal internal untuk kemajuan teman-teman bersama dengan kita umat Islam ini. Iya. Itu aja, Bang. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau nanya ini, saya kemarin kan lewat komalnya si logika. Ini masalah antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam sama, dan konsep akidah Yahudi dan konsep akidah Islam sama. Di situ dibahas, di situ Gurunda. Kami minta pencerahan dong, terima gaji. Terima gaji. Silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, kalau berbicara mengenai konsep akidah yang saya paparkan pada kesempatan yang lalu terkait Yahudi, Al-Quran sudah menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, siapapun yang kemudian beriman kepada Allah, maka mereka kemudian tidak dicelakai, tidak dizolimi, tidak dirugikan sedikit pun. Itu kata Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu jelas itu. Jadi orang-orang Yahudi yang mengikuti unsur akidah yang diajarkan kemudian oleh Nabi Musa alaihissalam, jelas akidahnya, ajaran agamanya itu sama seperti kita. Apa itu? La ilaha illallah. Itu jelas itu. Mereka menyembah kepada Allah. Nabi Musa itu kita imani sebagai nabi kan? Kaumnya ini kaum mana? Orang apa kaumnya Nabi Musa ini? Orang Indonesia rupanya. Nabi Musa mengajarkan menyembah kepada siapa? Menyembah berapa Tuhan? 5 Tuhan rupanya Nabi Musa ajarkan? Tidak. Nabi Musa mengajarkan supaya kaumnya kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mana yang kemudian mau menolak itu? Orang yang sakit hati, orang yang dengki, orang yang benci. Bukankah Al-Quran menarasikan di dalam surah Al-Araf bahwasanya perintah Nabi Musa, perintah Allah kepada Nabi Musa, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fahusma ataituka wa kum minasyakirin. Allah berfirman, wahai Nabi Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan firmanku. Ini siapa? Allah. Ini Allah. Kok tiba-tiba Nabi Musa disangkali gitu loh. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Allah kemudian menjelaskan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' wa husha bi quwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Dan aku Allah memerintahkan dan menyatakan, tuliskan untuk Musa pada lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepada negeri orang-orang yang fasik. Jelas kok. Jelas kok dalilnya. Nabi Musa diperintahkan kepada kaumnya untuk meneguhkan kaumnya agar berpegang teguh kepada akidah yang diajarkan Allah kepada Nabi Musa. Lalu apa yang salah? Di mana keliru saya?
Apakah Allah ketika datang kepada Nabi Musa mengajarkan Nabi Musa untuk menyembah kepada patung? Hah? Bukankah di dalam Al-Quran sudah diterangkan seperti yang saya bahasakan tadi? Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Apa kata Allah? La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Sama ini. Perintah Allah kepada mereka salat, perintah Allah kepada mereka zakat. Loh, kok tiba-tiba saya dikatakan sesat? Ini pemikiran dan asalnya dari mana mengatakan saya sesat? Ketika saya mengatakan Tuhan yang disembah oleh orang Yahudi dan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu adalah sama, yaitu Allah, hakikat pencipta langit dan bumi. Ini buktinya. Mungkin yang dia pikirkan mereka, si orang tadi adalah Yahudi yang sekarang, yang sudah berafiliasi, yang sudah mengalami keyakinannya sinkretisme dengan ajaran paganisme. Itu memang tak sama. Tapi saya masih waras. Tidak mungkin yang saya maksud itu adalah mereka yang menyembah kepada dewa-dewa berhala. Yang saya maksud di sini adalah kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Karena saya belajar. Jadi terlalu picik kalau dikatakan saya menyesatkan. Kecuali umat Islam sudah membantah Qur'annya sendiri, berarti kita bertentangan. Tapi kalau umat Islam masih berpegang kepada Al-Quran, maka tidak mungkin kemudian akan mengatakan saya penyesat. Kecuali mereka memiliki logika atau wawasan yang rendah. Lalu Al-Quran mengatakan apa? Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yukharrifunal kalimah an mawadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bih. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami laknat mereka dan kami janjikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau wahai nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Ada di antara mereka, kata Allah, yang tidak berkhianat. Apa kata Allah kemudian? Fa'fu, maafkan anhum mereka, wasfah, karena mereka itu kemudian tidak mengetahui. Innallaha yuhibbul muhsinin, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ini kata Allah nih. Jadi mau kayak mana? Terkait dengan orang-orang yang kemudian di antara mereka ada yang sesat, memang Allah sudah mengatakan, wa minal ladzina qalu inna nasara wa azna mitsaqahum wa nasu hazzam mimma zukkiru bih fa aghrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Ini yang dimaksud Nasrani. Nasrani ini ada yang kemudian nantinya menjadikan tolak ukur pemahaman mereka justru larinya ke paganisme. Lahirlah agama yang menyembah selain daripada Allah. Lahirlah agama yang mendudukkan Nabi Isa sebagai Tuhan yang datang menjelma menjadi bayi. Beda ini. Tapi kalau Yahudi akidahnya menyembah kepada Allah. Izin Gurunda. Jadi begini, innallazina amanu wallazina hadu. Ini kan fi'il madi. Di Al-Baqarah 120, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kenapa di situ hum? Apakah sama millahumnya Yahudi dan milah Ibrahimnya Islam? Inna dina indallahil Islam. Mohon pencerahannya Gurunda. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Kalau kita berbicara hal tersebut, itu berbicara mengenai keturunan Nabi Ibrahim, jelas. Tidak kemudian kita harus mencampur adukkan. Karena memang Al-Quran menyatakan bahwa mereka
orang-orang Yahudi, tadi saya bacakan ayatnya kan, mereka mencampur adukkan. Tetapi kalau kaidah yang tertanam dari Allah kepada Nabi Ibrahim dan keturunannya itu tidak bisa kita pungkiri. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Ini mau diingkari. Ini mau dibuang. Umat Islam mana yang tidak mau beriman kepada pernyataan Allah ini? Gak boleh. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka anak-anak Yakub mengatakan apa? Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dan apa kata Allah dalam Al-Quran? Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini mereka muslim kok. Mereka muslim. Kenapa sakit hati ente semua? Mereka muslim, keturunan Yakub muslim. Mungkin di antara mereka, bukan mungkin, memang di antara keturunan Yakub ada yang ingkar kepada Allah. Tapi yang saya maksud, ini mereka yang muslim, Cak Ayu. Jangan buat prediksi baru, jangan membuat narasi baru. Seakan-akan semua Yahudi itu tidak menyembah kepada Allah. Seakan-akan Yahudi itu bukan Allah yang mengutus Nabi Musa kepada mereka. Nabi Musa diutus kepada mereka, sehingga ada pernyataan Nabi Musa berdasarkan firman Allah, innani Allah la ilaha illa ana. Dari mana ayat ini? Dari Nabi Musa alaihissalam, diwahyukan kembali kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan disapu rata Yahudi itu semuanya adalah menyembah selain Allah. Tidak. Orang-orang Yahudi juga mereka ada yang muslim. Mereka ada beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah, ada, meskipun kecil. Tetapi Al-Quran tidak mungkin berdusta. Ya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jelas ini. Ada di antara mereka beriman, bahkan ada di antara mereka muslim, sementara kita belum tentu muslim, mereka muslim. Kok Al-Quran mau dibantah? Al-Quran mau diingkari? Siapa sebenarnya yang sesat di sini? Keturunan Nabi Ibrahim jelas diterangkan dalam Al-Quran. Wasabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ada kaidah itu dalam agama mereka, ajaran mereka, akidah yang ditanamkan oleh Allah kepada mereka ada. Kok sekarang diingkari gitu loh? Ini aliran baru rupanya. Ini Gurunda, tapi yang ana logika katakan itu katanya syariatnya beda. Aku izin bentar, Syariatnya beda nih, apakah kita sama Yahudi di sini beda mazhab? Aku izin bentar. Gurunda, silakan. Olik. Jangan dipotong ya, jangan ada adab. Kalau saya mau nanya aja, saya kan kemarin lewat koma logika. Sabarlah dulu. Nah, sebentar. Kalau nggak pakai suara asli turunkan aja host. Turunin aja host kalau nggak pakai suara asli. Beda syariat berarti beda mazhab gitu. Turunin aja. Turunin. Ini pertanyaan anak TK. Jadi nggak ada adab. Apakah beda syariat? Ya jelas beda syariat lah. Lucu ente. Bicara mazhab pula. Aneh. Bicara mazhab. Mereka punya fikih. Mereka punya Talmud. Makanya belajar. Mereka punya Talmud. Kita punya hadis-hadis, kitab-kitab yang membahas tentang fikih. La haula wala quwata illa billah. Gimana ceritanya teman-teman ini? Belajar di mana ente pada ya? Kasihan. Seakan-akan kalian itu kemudian meninggalkan Al-Quran. Kalau berbicara mengenai fikih, berbicara mengenai syariat, mereka punya kitab. Mereka punya kitab yang pertama disebut Zeraim, yang kedua Mod, yang ketiga Nashim, yang keempat Nezikim,
kemudian ada Qudasim, kemudian yang terakhir ada yang disebut Taharah. Itu syariat mereka. Berbeda dengan kita, meskipun kita juga ada taharah, tapi kelengkapan daripada unsur yang ada kepada nabi-nabi sebelumnya itu dilengkapi di dalam Al-Quran. Kok jadi otak kalian mengecil, mengkerut? Kok mengkerut? Hanya karena benci kepada oknum Bang Suma? Kenapa kalian kemudian mengingkari Quran? Hah? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan bahwa akidah kita dengan umat Nabi Musa itu berbeda? Ada apa dengan kalian? Ini yang keempat kalinya saya katakan, kalau kalian butuh duit, japri Bang Suma. Jangan munafik. Kayak kemarin-kemarin aja, Bang, aku lagi susah, Bang. Suruh japri saya aja, Bang. Suruh japri saya aja, Bang. Jangan pakai uang abang. Kalau lagi susah, japri Bang Suma dong. Hanya orang munafik yang mengatakan bahwasanya kaumnya Nabi Musa itu akidahnya tidak sama seperti kita. Apa sih akidah itu? Apa akidah itu? Ada yang tahu? Atau jangan-jangan kalian itu tidak ngerti tentang akidah? Hah? Jangan-jangan kalian itu tidak paham apa itu akidah? Kalau kalian tidak paham tentang akidah, nih tak ajarin. Secara bahasa, akidah itu adalah ikatan atau kepercayaan. Secara istilah, akidah itu adalah keyakinan yang kuat terhadap satu hakikat tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu yang disebut akidah. Jangan tuyul kalian. Jangan tahayul. Apakah akidah Nabi Musa ini tidak kemudian mencerminkan bagaimana mereka menyembah kepada hakikat yang maha suci? Apakah akidah mereka ini tidak berkeyakinan bahwa yang terhadap hakikat tanpa keraguan sedikit pun? Ada di antara mereka, dan itu Allah sampaikan kepada kita sebagai umat Islam. Kita jabarkan dalam kehidupan kita sebagai umat yang beriman, bahwasanya di antara mereka ada yang beriman kepada Allah. Ada. Di antara orang-orang yang tadinya Yahudi, yang tadinya Nasara, ada yang beriman kemudian kepada Rasulullah. Ada. Gimana kalian belajar? Siapa guru kalian? Hah? Belajar di mana kalian tentang Islam? Kok jadi kayak begitu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa bima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Mereka dilaknat. Hati mereka kemudian keras membatu disebabkan mereka suka mengubah kalam Allah. Mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan Allah kepada mereka. Engkau wahai nabiku Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali kata Allah illa qalilam minhum fa'fu anhum wasfah. Itu kata Allah. Kalian ingkari ini. Woi, kaum munafik, kalian mengingkari ini. Jangan kebencianmu terhadap Bang Suma membutakan kalian terhadap Al-Quran. Woi, modal cambang, modal jenggop, otak mengecil, mengkerut karena kekufuran. Jangan karena kemiskinan kalian, jangan karena kelaparan kalian, jangan karena miskin pangan kalian mendekatkan kalian kepada kekufuran. Dan itu tanda-tandanya sudah ada. Pembenci Islam, penghujat Islam merapat semua kepadamu. Apa itu tandanya? Kalau Anda mengatakan saya menyesatkan umat Islam, tunjukkan umat Islam mana yang saya sesatkan. Ada yang murtad karena pernyataan saya. Akidah orang-orang Yahudi. Yahudi yang saya maksud ini yang mana? Yang berpegang teguh kepada milah Abraham. Jangan kamu sapuratakan sama seperti umat Islam. Kalau dikatakan umat Islam itu adalah umat baginda Rasulullah Muhammad SAW, umat Islam itu adalah manusia yang menyembah kepada Allah. Faktanya ada di antara kalian munafik, ada di antara kalian golongan-golongan yang mengaku Islam, tapi faktanya
Kalian menghubungi wanita-wanita yang ada di sosmed. Kalian melakukan tindakan-tindakan yang asusila terhadap mereka. Jangan kira saya tidak tahu. Ngaku Islam, tapi kan ada yang tidak menjalankan syariat. Begitulah orang Yahudi, cuplis. La haula wala quwata illa billah. Jadi ini saya nyatakan pada saudara-saudara, saya berbicara itu punya dasar Al-Quran. Kalau toh saya salah, kalau toh saya keliru, kalau toh saya punya kekurangan, loh, jangan cuman pada saat Anda butuh makan Anda japri. Kan bisanya Anda nasihati saya melalui japri. Sudah sering saya katakan kepada publik, ketika ada yang keliru tentang Bang Suma, japri kepada saya, hubungi saya. Saya orang yang mau menerima ilmu. Saya bukan orang sombong. Saya belajar kepada siapapun, saya mendengarkan nasihat siapapun, selama tujuannya baik. Kalau ada orang kemudian pusing dengan orang lain, itu orang kurang kerjaan, artinya orang punya penyakit hati. Coba kita buka Komal sekarang nih, kita ganti temanya, ganti temanya di sini. Siapakah Nur Alim? Ya kita bahas saudara kita sendiri, makan dagingnya, minum darahnya, makan bangkainya. Berarti kita punya hati kan? Kita punya hati. Nanti saya buka Komal, siapa Faruk Sianifar. Kalian mau tahu? Tunjukkanlah semua bukti-bukti transaksi transfer. Apa yang kayak gitu? Anda tidak tahu apa yang ada di balik semua itu. Anda sudah berani belajar bicara depan umum. Kalau saya balik, saya minta pertanggungjawaban, kira-kira Anda sanggup? Anda sanggup? Kalau saya mintai pertanggungjawaban Anda terhadap semua yang Anda fitnahkan ke saya, Anda sanggup menunjukkan kebenaran itu? Anda nggak tahu lah apa yang terjadi di belakang panggung. Anda nggak ngerti. Masakan ada orang yang menyumbang, minta sumbangannya kembali. Kalau nyumbang kepada pribadi saya wajar. Minta sumbangan ke saya minta sumbangan wajar. Kalau saya minta, pribadi saya minta duit, lalu kemudian Anda keberatan dengan itu karena saya nipu, saya ngakunya beli ini ternyata nggak beli itu, wajar Anda keberatan. Ini kegiatan untuk umat. Masjidnya ada berdiri dengan kokoh. Kalau tidak ikhlas, datang ke Makassar, cabut kembali pondasinya, senilai dengan uang yang Anda sumbangkan. Ya, jangan gara-gara itu sehingga Anda membuat narasi umat Islam disesatkan dengan Bang Suma. Kalau mengenai baptis dan wudhu, kalian sudah laporkan saya ke MUI. Apa tindakan MUI kemudian? Saya ditelepon, Dinda, ya gimana akhi, bisa nggak hadir nanti? Please, hadir ya. Kita ada kajian ini tentang mu'alaf. Antum kita butuhkan. Hadir ya. Kamu sangat dibutuhkan. Ini undangan spesial. Mohon maaf, Ustadz Abu Dedat, saya ceritakan sini teleponan kita. Beliau nelpon saya. Siapa beliau? Tanya di MUI siapa beliau. Beliau nelpon, Bang Soma, abangku, hadir ya. Ini undangan spesial loh. Saya langsung loh yang nelpon antum. Yang lainnya diundang pakai surat, antum langsung ku telepon. Ustadz Abu Dedat nelpon Bang Suma minta hadir dalam kegiatan-kegiatan MUI. Anda sibuk melaporkan saya, apa tanggapan MUI kemudian? Ada surat ke saya, tapi ditutup rupanya. Makanya belajar dong, belajar mengenal orang, belajar supaya kalian paham itu. Jangan cuman memfitnah, menghujat dan seterusnya. Orang-orang MUI dekat sama saya, asal Anda ngerti. Kalian datang ke MUI lepas sandal, cek, assalamualaikum Pak Ustaz. Wah,
orangmu nelpon saya. Anda baru lahir kemarin. Udahlah ya. Jadi kalau membahas tentang itu, pelajari Quran. Pelajari Quran. Apakah orang-orang Yahudi yang mengikuti kemudian ajaran Nabi Musa itu akidahnya sama atau tidak? Kalau berbicara mengenai syariat, mereka punya syariat yang berbeda. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana Talmud membahas tentang taharah. Kita juga ada. Membahas tentang Qadasim, hal-hal yang suci. Kita juga ada. Itu di dalam kitab mereka di Qadasim itu membahas tentang ritual-ritual korban. Kita juga ada. Ada kan? Ada kan kurban di Islam? Ada. Mereka juga ada. Hah? Di Islam ada yang disebut hukum-hukum terkait dengan hukum sipil, kriminal, pengadilan. Ada di Islam. Tentang sumpah ada di Islam. Mereka menyebutnya dengan kaidah nazikim, ada di Islam. Ada juga yang mereka sebut nasyim, membahas tentang perempuan, berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang perceraian, berbicara tentang orang-orang yang bentuk sumpah, orang-orang yang ada di dalam Islam. Itu mereka sebut dengan nasyim. Di Islam juga ada. Mereka menyebut kaidah maut, berkaitan dengan hukum-hukum hari raya, hukum-hukum hari raya. Di Islam juga ada. Hah? Mereka menyebut kitab mereka dengan kitab tatanan Zeraim, yang berbicara tentang hukum-hukum pertanian, membahas tentang doa, membahas tentang berkat. Di Islam juga ada. Apa yang kalian ini? Di mana kalian belajar? Di mana kalian belajar? Benci kali kalian kepada Yahudi rupanya. Apa-apaan sih teman-teman ini? Tapi silakan aja dengan pola kalian ya. Mudah-mudahan dengan seperti itu Anda mendapatkan kebaikan. Mudah-mudahan dengan pola yang Anda lakukan, bergerilya mencari kejahatan, keburukan dan bla bla bla, silakan aja. Sampai kepada menghilangkan Bang Suma di bumi ini, kalau kalian mau, monggo. Silakan. Saya sudah ridho. Sudah berapa kali saya bilang, Bang Suma sudah menginfakkan nyawanya, hartanya untuk agama ini. Aku sudah sampaikan kepada anak-anakku. Anakku, besok hari kalau Abah pergi dikarenakan agama ini, aku sudah menitipkan bagian-bagian kalian. Sudah. Jadi jangan pernah kau berpikir akan menghentikan saya. Tidak. Tidak ada yang bisa menghentikan saya kecuali maut. Pahami itu. Jadi kalau kalian berniat untuk menceritakan hal-hal kayak begitu, cemen bagi saya, cemen, kecil bagi saya, cemen. Itu cuma tai kuku bagi saya. Anda ingin memenjarakan Bang Suma, silakan. Penjara di Indonesia ini banyak, tinggal Anda pilih. Silakan. Silakan. Kalau itu yang bisa memuaskan ente pada penjarakan Bang Suma, silakan. 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 Gak ada masalah. Tapi jangan Anda pernah berpikir untuk menghentikan giroh saya. Oh tidak, nggak akan pernah itu Anda temukan di Bang Suma. Nggak. Ya saya kira begitu. Kalau masih ada pertanyaan silakan ditanya kepada Ayubi. Saya minum dulu. Iya, saya setuju sekali Bang. Janganlah kita kalau misalnya butuh sesuatu, janganlah malu-malu kelinci. Nih contoh Al Ayubi nih tahun kemarin butuh modal. Telepon Bang Suma, Bang, pinjam modal 200 juta. Besoknya ditransfer sama Bang Juma. Keren. Jangan malu-malu, yang penting kita jujur, pasti dikasih, ada jalan gitu. Bukan dengan cari makan, menggunakan jubah, selendang merah, pargoy di TikTok, ngarep apa? Ngarep ciki-ciki, beli miwon. Itu lebih baik ya, buat kecrek, magang di lampu merah, kecrek-kecrek. Aku tak mau kalau aku dimana. Itu jauh lebih mulia daripada menghina agama orang, menginjak kitab suci orang untuk mengharapkan koin. Gitu.
Tuh, lanjut Bang Zuma. Izin menambahkan Bang, memang penyakit hasad ini luar biasa Bang. Jadi hasad ini tidak jauh dari dua hal Bang. Yang pertama, dia pasti sering mengkonsumsi yang tidak baik dengan jalan yang tidak baik. Yang kedua, dia condong sedang gemar melakukan hal yang namanya zina. Itu Al-Maidah ayat 5 Bang. Makanya kenapa saya teliti di Al-Maidah ayat 5 itu, karena saya meneliti ada 4 kali hasad itu disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi memang penyakit hasad ini condong kepada orang-orang munafik. Musuh terbesar kita umat Islam ini bukan orang kafir sebenarnya. Orang-orang munafik yang berada di sekitar kita ini. Berjalan dengan memecah belah. Menebar kedengkian. Mau memadamkan siar Allah. Tapi sungguh Allah terus menyemarakkan siar kepada orang-orang yang bertakwa di antara kita. Maju terus sahabatku. Kita semua dalam barisan itu. Kita taruh harga diri kita untuk berjuang dalam tauhid agama ini. Kita taruh nyawa kita untuk membela ketauhidan ini. Jangan Allahu Akbar. Cita kata Allah bahwa Allah sedang bersama kamu. Rabbana afrik alaina sabra wa sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah kami kesabaran hati, kekokohan jiwa untuk mengalahkan kaum yang kafir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, terima kasih ya Bang. Iya, Bang Juba, intinya saya bangga dengan antum karena saya pun tidak bisa berjuang seperti antum. Ini saya rasanya ketika saya diberi kekuasaan seperti ini, tapi saya terlambat untuk memperjuangkan agama Allah ini. Ketika saya mendapat hidayah, saya bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi. Ketika engkau ini angkat derajatku, ya Rabb, maka tuntun hataku, tuntun jiwaku murni untuk berjuang di jalan Allah. Pekakan hatiku kepada orang-orang munafik di sekitarku dan lembutkan hatiku kepada orang-orang mukminin di sekitarku. Belum pernah berjumpa, belum pernah bertatap muka, tetapi ketika ada kawan musliminku dijatuhkan oleh orang-orang munafik, jatuh air mata ini. Jatuh sahabatku. Bahkan Allah ilahi Rabbi, Rabbu dan Rabbku mengatakan bahwa kita ini bersaudara. Jikalau di dunia ini kita tidak bertemu, insya Allah kita akan mendapat ucapan Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Salamun qawlam min Rabbir Rahim. Berjumpa kita di jannah ya Allah. Dan kita bercerita di dalam jannahnya Allah seperti dituang dalam Al-Quranul Karim. Untung saja kita tidak mengikuti si fulan. Seandainya kita mengikuti si fulan, tentulah jahanam tempat kita kembali. Rabbana sirif anna azab jahannam, inna azabaha kana ghurama. Hindarkanlah kami ya Rabb, para pejuang agamamu ini ya Rabb, dari siksa api jahanam. Sungguh siksanya mencelakakan. Perkuatkan ukhuwah di antara kami ya Rabb, walaupun kami tak mengenal satu sama lain. Ya Rabb, engkau maha mendengar. Jangankan hati kami, daun yang jatuh di kegelapan malam saja engkau maha tahu ya Rabb. Maka kami berdiri hari ini ya Rabb, pada barisan untuk membela keyakinan ini ya Rabb. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut Abangku Zuma. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. 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 Oke, saya kira sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan masalah ini kita nggak usah lagi bahas. Yang pasti hak jawab saya sudah sampaikan, dan kewajiban saya untuk mengurai pertanggungjawaban hak saya itu sudah saya sampaikan. Ini untuk yang kedua kalinya di Komal sahabat yang lain dan juga di Komal Dinda Faruk ini. Ya, mudah-mudahan tujuan kita adalah saudara-saudara kita di bawah yang di YouTube yang menyimak ini. Kalau mereka orang-orang yang sudah dikeraskan hati dan sudah terlanjur membenci, ya itu sulit untuk nyampe kepada mereka. Ya, kita doakan aja supaya Allah kemudian melembutkan hatinya, menyadarkan mereka kembali bahwa sejatinya orang yang dibenci mereka itu adalah orang yang sungguh menyayangi mereka, tidak seperti yang mereka pikirkan. Ya, saya ingat ketika kejadian rumah beliau ingin dikepung oleh orang-orang yang ada di sekeliling rumahnya.
saya yang paling getol kemudian menelpon unsur-unsur yang bisa membantu beliau. Ya alhamdulillah malam itu juga beliau aman, malam itu juga beliau bisa diselamatkan dari orang-orang yang ingin kemudian memaksa dia. Itu ada kisahnya dan orang-orang API tahu, karena malam itu juga kami kami melakukan komunikasi intens dengan orang-orang yang ada di tempat beliau. Tapi sekarang itu menjadi sesuatu yang terlupakan. Entah ada angin apa gitu, menghilang beberapa saat, kemudian tiba-tiba muncul lagi membahas tentang baptis dan wudu dan membawa-bawa masalah pribadi saya. Ya, mudah-mudahan Allah melembutkan hatinya, memberikan petunjuk kepadanya dan menyadari bahwa orang yang diceritakan siang malam itu sungguh adalah orang yang mencintai, menyayangi dirinya. Saya ditelepon dari orang-orang yang punya kepentingan. Maksud saya orang-orang yang punya wewenang. Apa yang saya katakan? Jangan. Aku sayang pada anak-anak beliau. Jangan sampai terjadi hal-hal kasihan anak-anaknya. Ya, saya perlu sampaikan di sini sebelum saya pamit ya teman-teman, karena saya ada kegiatan sedikit lagi. Ketika beliau itu melakukan tindakan-tindakan apa tuh yang joget-joget apa tuh ya, pasti kita sudah tahu tujuannya ke siapa. Dan jogetnya itu tergantung gift. Di situ saya lakukan teguran keras. Selain teguran lisan juga tertulis, ya, peringatan pada saat dia menginjak bibal. Itulah yang membuat dia sakit hati. Saya naik ke komalnya, saya nasihatin, tinggalkan cara-cara kayak begini itu tidak baik. Menggunakan pakaian orang kayak gitu tidak baik. Ini peringatan saya sebagai pembina. Hentikan itu. Dihentikan, tapi lebih parah lagi menginjak kitabnya orang. Alasannya dia nggak injak, tapi video-video itu membuktikan ya injak. Saat itu saya instruksikan ke API sekretaris melalui pengurus, layangkan surat teguran kepada dia bahwa kita tidak menyetujui. Ini teguran keras, menolak tindakan-tindakan seperti itu. Mungkin surat ini yang membuat beliau sakit hati. Ya, sekedar informasi aja ya teman-teman, karena suratnya itu kita tidak publish. Karena kenapa? Karena itu adalah privasi. Tapi saya sampaikan ini karena ya sudah terlanjur kan. Ya mungkin teguran saya secara tertulis inilah yang kemudian membuat beliau membuta babi gitu ya. Tapi sekali lagi mudah-mudahan hatinya dilembutkan dan bisa mencari pekerjaan yang lebih baik daripada tampil di publik dengan gaya seperti itu. Bukan yang didatangkan itu sanjungan dari umat Islam. Sanjungannya itu datang dari kaum kufar dan kaum munafik. Itu dapat dipastikan. Sekira begitu sahabat-sahabat yang ada di sini, para guru-guru saya yang ada di sini, adik-adik saya, abang-abang saya. Bang Zuma. Ya gimana dia? Yang kecrek tadi perlu diulang atau enggak? Yang kecrek tadi biar lebih tegas gitu? Enggak usah. Enggak usah. Ya, jadi ya teman-teman semua, saya pamit undur diri. Hari ini ada kebetulan. Iya, gimana deh? Oh, Andreas. Masya Allah. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Zuma, sebelum Bang Zuma off, saya mau berterima kasih sekali lagi Bang Zuma. Baca saya sudah melunak hatinya. Masya Allah. Kepercayaannya kepada Yesus adalah Allah. Itu sisa 40% saja Bang Zuma. Masya Allah. Dan saya juga mau menyampaikan terima kasih sama saudari kita umat muslim yang mengirimkan saya Al-Quran dalam bahasa terjemahan untuk saya pelajari.